Di antara sifat Allah, sifat zat Allah adalah ketinggian. Allah di atas sana. Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Tasbihkan Rabbmu yang maha tinggi. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawab, "Fis sama," di atas langit. Dan sana di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Nyata tidak jika Allah itu bersemayam atau duduk di atas aras, seperti halnya yang dipahami dan diyakini oleh golongan Islam konservatif alias kolot Salafi Wahabi. Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah bersemayam di atas aras berdasarkan penafsiran tekstualnya terhadap ayat Al-Quran. Inilah paham akidah yang sangat berbahaya yang boleh dikatakan bahwa sesungguhnya mereka telah menjerumuskan diri ke dalam pemahaman akidah tajsim atau menyerupakan Allah dengan makhluk dan sangat bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pandangan kaum Salafi Wahabi terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah yang merupakan salah satu tokoh sentral yang selalu menjadi rujukan Salafi Wahabi. Ulama produktif yang banyak mengarang kitab tersebut banyak menuai silang pendapat dari para mayoritas ulama sezamannya. Pemikiran Ibnu Taimiyah banyak tertolak oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah bermasalah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipahami bahwa Allah bukanlah jisim atau eksistensi fisikal yang memiliki volume. Mayoritas ulama memustahilkan makna fisikal atau jismiyah dari Allah. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang dengan tegas berkata, sebagaimana dalam kitab karya Abul Fadl At-Tamimi, I'tiqad al-Imam al-Munabbal Ahmad bin Hanbal, innal asma'a ma'khudatun minasy syari'ati wal lughati wa ahlul lughati wada'u hadzal isma ayil jisma ala dhi taulin wa ardin wa samkin wa tarkibin wa suratin wa ta'lifin wallahu kharijun an dzalika kullihi ay munazzahun anhu falam yajuz ay yusamma jisman li khurujihi an ma'nal jismiyah walam yaji fi syari'ati dzalika fabatala. Sesungguhnya istilah-istilah itu diambil dari peristilahan syariah dan peristilahan bahasa, sedangkan ahli bahasa menetapkan istilah ini yakni jisim untuk sesuatu yang punya panjang, lebar, tebal, susunan, bentuk dan rangkaian, sedangkan Allah berbeda dari itu semua. Maka dari itu tidak boleh mengatakan bahwa Allah adalah jisim, sebab Allah tak punya makna jismiyah, dan istilah itu juga tidak ada dalam istilah syariat, maka batal menyifati Allah demikian. Syekh Idhram menuliskan pensifatan Ibnu Taimiyah terhadap af'alullah subhanahu wa ta'ala ketika duduk. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas kursi, maka akan terdengar bunyi mengiuk seperti bunyi pelana kursi unta yang baru diduduki. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap af'alullah subhanahu wa ta'ala ketika duduk di arsy di atas sangat bertolak belakang dengan pandangan jumhur ulama. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghindari penyifatan yang berkaitan dengan sifat jismiyah atau tajassum. Penyifatan yang mendorong kepada tasawur atau penggambaran makhluk tersebut sangat berbahaya. Karena dengan pemahaman tersebut akan berpikir bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk, padahal jelas Allah itu mukhalafatul lil hawadis yang pasti berbeda dengan makhluk. Dengan demikian, pertanyaan mendasar atas pemahaman Ibnu Taimiyah tentang bentuk duduknya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pantaskah Allah disifati sebagaimana sifat duduk makhluk,
Akal yang selamat pasti akan menolak simpulan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk selayaknya manusia duduk di kursi. Lantas, bagaimana dengan suatu ungkapan yang sudah lumrah bahwa Allah bersemayam di atas aras? Bolehkah mengatakan Allah bersemayam meskipun bersemayam adalah sebuah tindakan fisikal yang hanya bisa dilakukan oleh jisim atau materi? Apabila kita membaca Al-Quran terjemahan Kementerian Agama dari surat At-Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka akan kita dapati terjemahannya adalah Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Terjemahan ini diberi catatan sebagai bahwa bersemayam di atas aras ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Jika kita terima begitu saja terjemahan tersebut, berarti jawabannya adalah Allah bersemayam. Tetapi masalahnya tak sederhana ini. Kita tak boleh membahas masalah akidah hanya berdasarkan pada terjemahan saja, sebab bisa jadi terjemahannya tidak tepat. Ayat tersebut menggunakan redaksi istawa yang diterjemahkan bersemayam. Bila kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bersemayam berarti duduk, berkediaman atau tinggal. Makna duduk sendiri secara tegas dikecam sangat keras oleh Imam Syafi'i. Bahkan hingga level dianggap kafir. Imam Syafi'i sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Rif'ah dalam kitab Kifayatun Nabih fi Syarhi At-Tanbih juz 4 mengatakan, "Wa man kafarnahu min ahlil kiblati kal qailina bi khalqil Qur'an wa bi annahu la ya'lamul ma'dumati qabla wujudiha. Wa man la yu'minu bil qadari wa kada may ya'taqidu anna Allah jalisun 'alal 'arsy kama hakahul Qadil Husain huna an-Nasis Syafi'i." Orang yang kami kafirkan dari kalangan orang yang sholat adalah mereka yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa Allah tak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, juga orang yang tak percaya takdir. Demikian juga orang yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas aras, seperti diriwayatkan oleh Qadil Husain dari penjelasan literal Imam Syafi'i. Tentang vonis kafir terhadap aliran sesat di atas sebenarnya bukanlah hal yang disepakati di kalangan ulama. Namun setidaknya semua sepakat bahwa pendapat yang memahami bahwa Allah bersemayam di atas aras adalah sesat. Bagaimana tidak sesat? Mengatakan Allah duduk di aras sama saja dengan mengatakan bahwa Allah punya pantat yang menempel di atas aras. Mengatakan Allah tinggal atau berdiam di aras sama saja dengan mengatakan bahwa Allah punya volume dan ukuran fisik, sehingga pasti Allah juga makhluk. Kesemuanya sama sekali mustahil bagi Allah, dan maha suci Allah dari semua itu.